Amin. Karena itu mari kita datang kepada Allah kita. Kita persembahkan setiap yang ada dalam hati kita kepada Engkau. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam negeri kami Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan kami rindu untuk datang kepada Engkau. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kasih Allah besar buat kita saudara. Kasih-Nya yang melebihi apapun dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sudah menemukan kita. Dan kasih-Nya yang sudah memulihkan dan menyelamatkan kita. Katakan bersama kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan begitu besar buat kita Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau buat ini hanya untuk-Mu. Hidup kami serahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Kami tak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Sekali lagi katakan, kami tak akan berhenti Tuhan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau beri Tuhan. Dan kami persembahkan semua hanya untuk Engkau Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Allah. Karena kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah menemukan kami, Allah yang sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia Sanggup menerima diriku Tuhan. sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Mari katakan, takkan ada lagi kasih seperti Engkau Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup menerima-Mu Tuhan. Sanggup
kasih di dunia, sanggup menerimaku, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. sebab takkan ada lagi kasih seperti kasih-Mu ya Allah. Takkan ada lagi Kasih seperti-Mu Tuhan. kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Selain kasih-Mu Yesus, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. sampai kini akui kasih-Mu tiada. Mari katakan dengan sungguh saudara. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi, Sungguh kau kagumi Tuhan. Sebab kasih-Mu tiada duanya buat kami Tuhan. kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, tiada bandingannya, tak terukur. Dan kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam kasih-Mu yang tak terbatas itu. Terima kasih Bapa, kasih-Mu membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan kasih-Mu itu kekal adanya. Terima kasih untuk ibadah di hari yang begitu diberkati oleh Tuhan ini. Kami mengucap syukur karena jemaat-Mu, jemaat TB Raja Wali dan semua yang mendengarkan, mengikuti ibadah online dan firman Tuhan ini. Biarlah mereka semua juga ada di dalam perkenanan kasih Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bentuk kasih-Mu kepada kami, biarlah setiap hati kami boleh terbuka, pikiran kami terbuka, dan hidup kami boleh dibaharui oleh kasih-Mu yang terus mendewasakan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan kita semua yang siap diberkati, diubah, dan mau hidup dalam firman Tuhan. Katakan bersama, amin. Puji
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat lain yang mengikuti ibadah online ini, saya mau sapa kita dalam damai sejahtera Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah hampir sebulan atau sebulan kita sudah mengikuti ibadah online dan kita tidak berkumpul di gereja. Dan saya mau ingatkan kita bahwa kondisi seperti ini tidak boleh ada dalam pikiran kita bahwa Tuhan kurang mengasihi kita. Atau juga kita jadi kurang mengasihi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena salah satu ciri orang yang dewasa dalam Kristus seperti tema kita bulan April ini adalah mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kedewasaan kasih. Subtema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini tanggal 19 April adalah dewasa di dalam kasih atau kasih yang dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bicara kasih yang dewasa berarti ada kasih yang kekanak-kanakan, betul. Kasih yang kekanak-kanakan itu berfokus pada diri sendiri. Kasih yang kekanak-kanakan itu gampang berubah-ubah, tergantung mood, tergantung perasaan, tergantung situasi, itu kasih yang kekanak-kanakan. Dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tapi hidup dalam kasih kekanak-kanakan, mereka tidak akan pernah bisa menerima kepercayaan yang Tuhan berikan lebih. Mereka tidak akan bertahan menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupannya. Karena kita akan belajar bahwa kita sebagai orang-orang yang dewasa dalam Kristus, hendaknya kita juga dewasa di dalam kasih. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kasih yang dewasa itu kalau kita betul menghidupinya, dan memang harus, karena mungkin kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, bahkan juga sudah sekian lama ikut melayani pekerjaan Tuhan. Tapi mungkin dalam hal kasih kita begitu banyak kekanak-kanakan. Hari ini saya mau kita ada sebuah kemajuan dalam kasih kita, ada sebuah peningkatan sehingga betul kita bisa membuktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang terus bertumbuh secara benar, bertumbuh secara baik, dan kita boleh dewasa di dalam hal kasih kita kepada Dia. Bapak Ibu, kasih yang dewasa itu memiliki ciri dalam kehidupan orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Apa ciri orang yang hidupnya dewasa di dalam kasih? Ada dua ciri saja yang saya mau sampaikan pagi ini. Dua ini saja kalau kita hidupi betul-betul, maka kita akan menjalani hari-hari kita. Betul, bukan hanya kita mengalami kasih, hidup dalam kasih, tapi kita juga adalah sebagai orang-orang perpanjangan Tuhan yang boleh menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tanda orang yang hidup di dalam kasih yang dewasa yang pertama adalah mereka mengekspresikan kasih dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulang, tanda yang pertama bagi mereka yang hidup dalam kasih yang dewasa adalah mereka mengekspresikan kasih dalam kebenaran. Orang berkata begini, oh katanya punya kasih, tapi kok menegur, mendidik. Bapak Ibu Saudara, justru karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan harus menyatakan kebenarannya yang seimbang dengan kasih itu. Kalau kasih tidak disertai dengan kebenaran, maka itu kasih tidak bisa dibuktikan bahwa kasih tersebut benar datang dari Tuhan. Orang dunia juga berkata mereka punya kasih, tapi tidak dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan baca Alkitab kita dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 3. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saya akan baca bagi kita sekalian. Ayat 1 begini firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Yang kukasihi di dalam kebenaran. Dan ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika
beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ternyata ketika Yohanes mengirimkan surat ini kepada Gaius, tentu yang saya maksud bukan Gaius Tambunan Bapak Ibu Saudara ya. Gak ada kaitannya, namanya doang sama tapi perilakunya bertolak belakang. Yang satu hamba Tuhan, yang satu takut Tuhan, yang satu hamba duit Bapak Ibu. Ya. Gaius yang dimaksud di sini adalah Gaius, teman sepelayanan Rasul Paulus, dan juga mungkin dia adalah sebagai penatua dalam salah satu sidang jemaat dalam pelayanan para rasul-rasul. Sehingga Yohanes pun kenal betul, kenal baik dengan Gaius ini. Dan dia boleh mendengar kesaksian tentang bagaimana Gaius mengasihi Tuhan karena dia berjuang menghidupi kebenaran. Meskipun karena dia menghidupi kebenaran itu dia banyak mengalami aniaya, dia banyak mengalami penderitaan bersama dengan para rasul yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir kalau kita mengasihi Tuhan lalu penderitaan jauh dari hidup kita. Lalu tidak ada persoalan. Justru orang-orang yang mengasihi Tuhan itu mereka banyak diperhadapkan dengan persoalan. Banyak diperhadapkan dengan penderitaan. Sehingga dengan begitu mereka bisa membuktikan bahwa kasih mereka benar kepada Tuhan. Kasih mereka serius kepada Tuhan. Bapak Ibu, Kristus mengasihi manusia yang berdosa. Dan Kristus menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Betul, Allah itu kasih. Tapi jangan lupa Allah itu adil. Keadilan Allah membuatnya harus menghukum dosa. Harus menghukum manusia berdosa. Jadi gimana ini? Salah satu sisi Allah itu mengasihi, satu sisi Allah itu adil. Apakah ini menjadi sebuah dilema? Lalu gagal? Lalu manusia tidak bisa diselamatkan? Tentu tidak. Karena Allah yang adalah kasih bisa menyelesaikan semua persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kasihnya keadilan Allah diberlakukan. Dan keadilannya itu dia tunjukkan dengan mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia ini. Untuk menjadi sama dengan manusia. Dan kepada dia ditanggungkan seluruh dosa kita. Dia menjadi berdosa karena kita. Dan dia menerima hukuman atas dosa kita. Dia menjadi terhukum karena dosa kita. Itu keadilan Tuhan. Dan karena Yesus mengalami semuanya itu, kasih Allah dicurahkan bagi kita. Itu namanya kasih yang benar. Kasih Allah dilimpahkan bagi kita dan kita boleh mengalami menerima keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa kita. Ini kasih yang benar. Jadi kasih yang benar itu bukan hanya melulu mengikuti semua maunya orang-orang yang walaupun itu salah dibiarkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Konsekuensinya adalah ada hukumannya. Keadilan Allah diberlakukan. Tapi Allah tahu manusia tidak sanggup menghadapi keadilan itu. Maka dia utus anaknya yang tunggal Yesus untuk menerima keadilan. Yaitu Yesus menjadi manusia terhukum. Dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Sehingga kasih Allah, kasih yang benar itu tetap kita bisa terima. Dan kita boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi ingat baik. Setelah kita menerima kasih Allah, kasih yang dalam kebenaran. Kasih itu tidak boleh dipermain-mainkan. Saudara, jangan menganggap itu sebagai kasih yang murahan. Kasih yang tidak ada nilainya. Salah. Justru kasih Allah dalam kebenaran adalah kasih yang sangat mahal harganya. Dia berikan dengan pengorbanan. Curahan darahnya, tubuhnya dicambuk habis. Dia mati di kayu salib. Itu bukti kasih dalam kebenaran. Jadi hargai kasih Tuhan itu. Dengan cara hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti mencintai kebenaran. Saudara pasti mau hidup dalam kebenaran. Saudara pasti berjuang hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu yang pertama, kebenaran adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Artinya, hidupilah kehidupan Kristus. Ciri orang yang dewasa dalam Kristus, dia berani untuk mengambil resiko dan belajar menghidupi kehidupan seperti Yesus. Tentu tidak semudah apa yang saya ucapkan ini. Saudara tidak mungkin menghidupi kehidupan orang yang saudara jauh darinya. Yang saudara gak pernah ketemu dengan dia. Saudara gak pernah tahu cerita hidupnya. Gak mungkin.
Itu sebabnya keintiman adalah kunci. Kedekatan saudara dengan Tuhan adalah kunci. Saudara dimampukan untuk menghidupi kehidupan Kristus. Maka itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi saya pribadi, saya pernah mengatakan dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, situasi COVID ini berkat tersendiri bagi saya. Karena selama ini saya begitu sibuk pelayanan keluar, mengajar dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini seperti Tuhan sedang memaksa saya secara pribadi. Pun bagi orang-orang yang lain yang menangkap ini sebagai berkat tentunya ya. Saya harus bisa duduk diam. Saya bisa baca lebih dari 5 pasal. Saya bisa punya waktu banyak berdoa di pagi hari. Yang tadinya saya begitu buru-buru. Harus mempersiapkan segala sesuatu di rumah untuk anak-anak berangkat sekolah dan saya bekerja. Tapi hari-hari ini saya punya banyak waktu untuk bisa berduaan dengan Tuhan. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghidupi kehidupan Kristus bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita betul mengasihi Dia, harusnya itu tujuan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kehidupan yang kita ekspresikan betul-betul adalah kehidupan kasih yang benar-benar menghidupi pribadi Kristus sebagai kebenaran itu. Itu kebenaran yang pertama, yaitu kehidupan Yesus. Kebenaran yang kedua, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menghidupi firman Tuhan. Itu menjadi sebuah seperti sekeping mata uang logam. Satu sisinya adalah kasih, sisi lain adalah kebenaran. Sisi satu sisi adalah kasih, sisi lain adalah firman Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Saya mau katakan bohong kalau kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita tidak pernah mau menghidupi firman Tuhan. Boro-boro menghidupi firman Tuhan. Baca firman Tuhan pun malas. Dengar firman Tuhan, ogah-ogahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini mari coba kita lihat kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kerinduan kita menghidupi firman itu. Sehingga benar-benar firman itu boleh bekerja dalam diri kita. Mengubah kita, meningkatkan kapasitas kita mengasihi Tuhan. Saya percaya dengan kekuatan manusiawi kita gak sanggup mengasihi Tuhan. Tapi karena ada firman Tuhan bekerja dalam diri kita oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita dimampukan dengan rela hati, dengan sukacita menghidupi firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan tidak cukup dengan ribuan kata yang saudara ucapkan kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan aku mengasihi Engkau, tidak cukup. Mengasihi Tuhan tidak cukup dengan ratusan kali saudara terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak cukup. Ribuan kali saya berkhotbah, tidak cukup untuk membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup dengan memberi banyak uang untuk pekerjaan Tuhan, tidak cukup. Saudara harus membuktikan kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara berani hidupi firman Tuhan itu tanpa tawar menawar. Meskipun karena itu saudara harus menderita secara kedagingan, ya. Saudara harus ditolak orang, ya. Saudara harus menderita kerugian, ya. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, saudara berkata Tuhan saya berkomitmen. Apapun risikonya saya akan hidupi firman-Mu sebagai kebenaran. Ini adalah ekspresi kasih dalam kebenaran. Orang yang tidak menghidupi kebenaran, mereka itu gampang sekali kompromi dengan hal-hal dosa. Saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi yang begini rupa Tuhan pun sudah mengizinkan ini terjadi sebagai cara mungkin menegur, mungkin mengingatkan kita. Mereka masih tetap berkutat di dalam dosanya. Hidup dalam kebohongan menjadi sebuah kebiasaan. Menipu menjadi sebuah kebiasaan. Saudara, di online begitu banyak berita. Sudah ditransfer uangnya untuk membelikan masker. Maskernya gak dikirim, hilang nomornya. Coba itu. Ya. Sudah ditransfer uangnya untuk membeli sanitizer, ternyata hilang tiba-tiba. Wow, orang masih bisa berbuat jahat dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kebenaran.
atau tahu tapi dia tidak mau menghidupi kebenaran. Dan kasih mereka kasih yang sangat dangkal. Atau mungkin mereka tidak punya kasih. Mereka hidup dalam perzinahan. Tidak berzina secara kontak fisik. Tapi mereka berzina, mereka selingkuh dalam pikiran. Mereka berzina dalam hati. Berzina dalam sikap. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu apa yang kau lakukan saat engkau sendirian? Dan tidak ada orang yang melihat. Hanya Tuhan yang tahu. Dan justru saat-saat seperti itu kita harus membuktikan kita mengasihi Tuhan. Kita tidak kompromi dengan dosa. Mereka masih merokok, mereka masih mabuk-mabukan. Dan melakukan segala bentuk dosa yang lain jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka bisa berani berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Munafik. Sangat disayangkan. Tapi saya percaya saudara, jemaat Raja Wali yang dikasihi Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar mau mengekspresikan kasih dalam kebenaran. Dengan cara berkomitmen menghidupi firman Tuhan. Apapun resikonya. Saudaraku, kasih kita biarlah kasih yang tulus kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang rela menyalipkan keinginan daging. Kasih yang serius mencintai Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah peristiwa virus corona ini. Saya membaca artikel sebuah pesan profetik bahwa setelah ini akan ada hal lagi yang sangat menakutkan. Bisa itu betul nubuatan. Kita uji saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka nggak peduli dengan itu. Mereka tetap berkutat dengan dosanya. Lihat, setiap kita satu waktu Tuhan akan uji kita masing-masing. Apakah kasih kita benar sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata kasih yang dewasa itu kasih yang berani mengekspresikan kebenaran, yaitu menghidupi kehidupan Kristus dan menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu tanda kasih orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Orang-orang yang dewasa dalam kasih. Yang pertama, mereka mengekspresikan kasih dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, ekspresi kasih dalam kebenaran adalah kasih yang berani menegur, berani memberitahu, berani memuji seperti Yohanes memuji Gaius. Aku bersuka cita karena engkau hidup dalam kebenaran. Tapi di lain surat lain Paulus juga menegur jemaat Korintus. Kenapa? Karena mereka hidup dalam perzinahan, dalam percabulan. Kasih yang benar adalah kasih yang berani menegur. Karena itu dari tempat ini di mana saya berkhotbah ini, saudara, saya memperingatkan saudara yang mendengar firman Tuhan ini, jika engkau selama ini masih berkutat dalam dosamu, ini waktunya engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, mulai hari ini aku berjanji mengasihi engkau dengan kasih yang dewasa. Ampuni aku Tuhan, dan aku akan tinggalkan semua cara hidupku yang lama, yang manusia tidak tahu tapi aku tahu engkau melihat segala yang kulakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, mengekspresikan kasih dalam kebenaran. Yang kedua, hanya dua hal. Yang kedua yang terakhir, kasih yang dewasa. Tanda orang yang hidup dalam kasih yang dewasa itu yang kedua adalah meneladankan kasih yang murni. Saya ulang, meneladankan kasih yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memberi contoh kasih yang pura-pura gampang. Untuk menghidupi, mempertontonkan kasih yang munafik gampang. Itu ada di sekitar kita. Tidak perlu kita cari. Bahkan mungkin itu diri kita sendiri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara dewasa dalam kasih, saudara akan belajar untuk peka, untuk menguji mana kasih yang murni. Kasih yang murni itu bukan diumpetin, bukan disembunyikan, tapi betul-betul diteladankan kepada orang lain. Dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9, Paulus menegur jemaat di Roma dengan kata-kata ini. Ya, kita baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Bagian A-nya saudara mesti garis bawahi. Janganlah kasih itu pura-pura. Itu di belakangnya tanda seru. Itu berarti teguran Bapak Ibu Saudara. Atau perintah. Kenapa? Karena Paulus sedang menyaksikan satu warna kehidupan orang Kristen di Roma. Hari-hari mereka bicara tentang kasih. Tapi dalam praktek kehidupannya mereka penuh dengan kemunafikan. Bukankah itu yang kita temui dalam hidup kita hari-hari ini? Banyak orang mendengungkan tentang kasih, tapi sedikit sekali yang melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan kemurnian. Selalu ada embel-embel di balik apa yang mereka lakukan. Selalu ada udang di balik bakwan. Entah apa yang mereka cari. Kasihnya, perbuatannya, pengorbanannya itu modus. Saya juga agak ketar-ketir dengan adanya ibadah online ini Bapak Ibu Saudara. Ketika itu di-share di YouTube, di-share di Facebook, lalu orang-orang WA saya, lalu ada orang-orang yang ngomong di Facebook, firman Tuhannya memberkati. Wow, Bapak Ibu, secara manusia kita rasanya melambung tinggi, tapi hati-hati. Saya sedang mengawasi diri saya sendiri. Kamu belajar mengasihi Tuhan dengan murni, mengasihi Tuhan dengan tulus. Pujian itu untuk Tuhan dan itu tidak mudah. Saudara, karena itu kalau kita berkorban dengan dasar kasih, jangan kita mencari pujian di balik itu. Kita sudah mendapatkan upah kita yang sesungguhnya dan Yesus tersembunyi. Kita yang nongol, kita yang muncul, kita yang besar, Tuhan hilang. Teladankan kasih yang murni. Saya beritahu bagi kita semua yang terlibat dalam ibadah online ini. Kalau ada orang-orang yang memberikan pujian kepadamu, kembalikan itu untuk Tuhan. Kita tidak layak sebenarnya, kita tidak pantas. Dan kalau kita dipilih Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah ekspresi bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kebenaran. Bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni. Kasih yang murni itu adalah kasih yang tulus. Seperti yang diteladankan oleh Yesus. Yesus berkorban, Yesus berbuat, Yesus melakukan kebajikan, menyembuhkan orang. Tapi lihat, dia tidak pernah mencari pujian. Dia tidak pernah mengharapkan amplop. Dia tidak pernah mengharapkan upah. Tidak pernah. Itu kasih yang tulus. Mencari kasih yang dewasa yang tulus. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang punya kepentingan. Semua orang pengen mendapatkan keuntungan di balik semua yang dia lakukan. Meskipun itu covernya, bungkusnya pelayanan rohani. Hati-hati. Kasih yang dewasa adalah kasih yang tulus. Tidak menuntut, tidak pamrih, tidak mengharapkan apapun. Kalau toh Tuhan berkati, itu betul-betul memang Tuhan peruntukkan bagiku. Bukan karena aku menuntut atau karena aku memang mau minta dihargai apa yang aku lakukan. Bapak Ibu, dunia sedang kehilangan kasih yang sejati, kasih yang tulus itu. Mereka sedang bertanya, masih ada gak sekarang ini orang punya kasih yang tulus? Mereka sedang menantikan, mereka sedang ingin melihat ada orang gak memperagakan itu. Dan saya berdoa, saya mohon, saya berharap kita adalah orang-orang yang mencontohkan, memperagakan kasih yang tulus itu. Bapak Ibu, mintalah kekuatan dari Tuhan. Jangan seperti lagu dunia. Saya lupa lah siapa yang menyanyikan lagu itu. Tentang lagu dunia ini penuh dengan sandiwara. Gimana tuh? Dunia ini apa? Penuh sandiwara, gitu kan? Terus ending lagu itu bahkan tidak pernah terjawab karena endingnya pertanyaan. Mengapa kita bersandiwara, gitu kan? Mengapa kita bersandiwara? Terus habis tuh lagu. Coba, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena dunia di mana kita tinggal memang dunia bersandiwara. Orang-orang berakting, orang-orang beraction yang bukan dirinya. Apalagi dalam hal kasih Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita adalah orang yang mau didewasakan dalam kasih, belajarlah meneladankan kasih yang murni, kasih yang tulus. Kasih yang tulus dari suami kepada istri, kasih yang tulus dari istri kepada suami, dari mertua kepada menantu dan sebaliknya, dari teman-teman sesama pelayanan.
Kasih yang tulus, bukan kasih yang memanfaatkan. Kasih yang diteladankan itu, kasih yang murni adalah kasih yang sudah teruji. Bukan hanya dia tulus, tapi kasih itu sudah teruji. Melewati ujian waktu dan keadaan, tentu bukan waktu dan keadaan yang enak, tapi keadaan dan waktu yang sulit, yang menyakitkan, yang dilalui dengan penderitaan. Tetapi kasihnya tetap sejati, tidak luntur oleh hujan, tidak lekang oleh panas, tidak juga tergerus oleh ombak badai kehidupan. Dia tetap memiliki kemurnian. Wow, kasih yang seperti ini sangat sulit ditemukan. Tapi di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kasih itu ditemukan dalam dirimu. Kasih yang sudah teruji. Seperti emas, makin dibakar, makin dimurnikan dalam panas yang sekian derajat Celcius, makin muncul kemurnian emas itu. Jangan kita menjadi Kristen imitasi, tapi Kristen emas. Jangan kita menjadi orang percaya yang imitasi, tapi orang percaya yang kualitasnya emas. Makin diuji, makin dimurnikan Tuhan lewat situasi keadaan, makin kita mencintai Tuhan, makin kita mengasihi Tuhan. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, firman ini luar biasa karena ini adalah ayat masa saya, waktu saya diuji Tuhan, saya dibentuk Tuhan, menghabiskan seluruh kedagingan saya, Bapak Ibu, ego saya, kesombongan saya. Dan ini ayat sudah begitu lama menjadi ayat masa saya dari sejak saya kuliah. Firman Tuhan berkata di situ, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya tidak tahu kalau Tuhan menguji kita hari ini, apakah dia temukan kita adalah emas yang murni, atau kita imitasi, atau kita perak, atau kita bahkan jerami yang terbakar, atau kita bahkan kayu yang terbakar. Kiranya Tuhan menemukan kita adalah emas yang murni. Kualitas kasih kita benar-benar kasih yang tahan uji. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan anak-anaknya mengalami ujian seperti yang belum pernah kita alami. Tidak pernah juga ada satu penyingkapan dari hamba Tuhan di Indonesia bahwa akan ada yang namanya virus corona seperti yang kita alami hari ini. Semua rasanya tersembunyi. Saya sedang bertanya, Tuhan, kok gak ada ya yang memberikan nubuat itu atau apa? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya baca tentang Sadhu Sundar Selvaras itu, ya mungkin dia yang bernubuat dari India itu, temannya Bapak Ibu Saudara. Tapi di Indonesia tidak ada, seolah-olah disembunyikan oleh Tuhan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi biarlah kita boleh melihat ini sebagai sebuah ujian terhadap iman kita, ujian terhadap kasih kita. Saudara, virus corona ini bukan hanya menjangkiti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kan? Orang percaya pun kena. Bahkan beberapa hamba Tuhan jadi korban, meninggal mereka. Dan kita sedang berpikir, sedang bertanya, kalau ini adalah sebuah memang betul-betul masa-masa antikris, kenapa para pendeta itu juga kena? Kenapa mereka juga meninggal? Pertanyaan yang gak pernah bisa dijawab, saya pun tidak bisa menjawab. Tapi mari kita sikapi, kita hadapi situasi ini sebagai sebuah bahwa memang ini adalah salah satu cara Tuhan menguji kasih kita. Apakah dengan begini kita tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap mengasihi Engkau. Kondisi apapun yang ku alami, aku tetap mengasihi Engkau. Itu namanya kasih yang murni dan itu harus diteladankan Bapak Ibu. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kasih kita kepada Tuhan bukan kamuflase, bukan sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari para rasul yang sudah mendahului kita, para bapak-bapak gereja, para rohaniawan, orang-orang Kristen jauh sebelum kita. Mereka mengalami banyak penganiayaan karena kasih mereka kepada Tuhan. Mereka bahkan dibakar hidup-hidup. Mereka ada yang digergaji, ada yang disalib, ada yang dipancung, ada yang dibuang ke dalam kandang binatang, diadu, dan mereka mati karena mempertahankan kasih mereka kepada Tuhan. Tapi kasih mereka adalah kasih yang murni karena mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini namanya kasih yang diteladankan. Bapak Ibu, seperti Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon, kepada Petrus, setelah Yesus bangkit dari kematian. Dia menjumpai Simon Petrus sendirian. Dan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan yang sama
Tuhan tujukan kepadamu dan kepadaku hari ini saat engkau mendengar khotbah ini. Apakah engkau, apakah aku Bertina, apakah saudara, apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada kita mengasihi apapun di dunia ini. Bahkan lebih daripada kita mengasihi nyawa kita. Kita berikan jawaban kita masing-masing kepada Tuhan. Karena itu mari kita bertumbuh dalam kasih yang dewasa, yaitu mengasihi di dalam kebenaran dan menjadi teladan dalam kasih yang murni. Haleluya. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hatinya. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tolong kami Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami dalam kebenaran dan Engkau meneladankan kasih yang murni. Mampukan kami, ajari kami, bimbing kami, dewasakan kami dalam kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Hari ini Tuhan, ampuni setiap kami jemaat-Mu dan mereka yang mendengarkan firman ini. Kalau kasih kami, kasih dalam kepura-puraan, kami bertobat. Hari ini dengan pertolongan Roh Kudus kami berjanji, kami akan hidup dalam kasih yang tulus dan murni, menghidupi kehidupan Yesus dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk melakukan supaya firman itu berbuah-buah dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, orang di sekitar kami terberkati. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah atau di tempat lain. Jumpai Tuhan, biar kasih-Mu yang kuat itu mengalir di hidup mereka, mengubahkan mereka. Dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Engkau menemani bagi mereka yang merasa sendirian. Tuhan tolong kami semua. Bagi-Mulah segala kemuliaan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman hari ini untuk seminggu ke depan. Hari ini Minggu tanggal 19 April. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam peraturan pemerintah mengatakan bahwa perpanjangan libur itu sampai tanggal 19. Kalau di sekolah tanggal 21. Artinya tanggal 26 itu belum ada kepastian. Jadi untuk ibadah tanggal 26
April, hari Minggu terakhir bulan April, nanti akan diinfokan di grup-grup WA kita yang ada di Jemaat GB Raja Wali. Jadi Bapak Ibu Saudara tunggu saja, saya belum berani sampaikan hari ini. Itu untuk ibadah kita berikutnya di tanggal 26. Segera kami akan infokan. Kemudian kalau saudara diberkati oleh ibadah ini dan firman Tuhan yang disampaikan ini, maka kami tetap menginfokan Bapak Ibu Saudara boleh memberkati juga pekerjaan Tuhan bagi saudara yang tergerak tentunya ya, dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah ditayangkan di layar, atau bisa tetap mengumpulkannya dalam amplop khusus. Kemudian nanti pada saat kita sudah ibadah kembali seperti biasa di gereja, saudara boleh mengumpulkannya, mempersembahkannya di gereja. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan memberkati kita semua.